Shalom semuanya. Sejenak kita mendengarkan firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini, Kamis 17 Maret 2022, tertulis dalam kitab Markus 14 ayat 22. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan terakhir Yesus dengan para murid-muridnya sebelum Yudas Iskariot mengkhianati, sebagaimana yang dilaporkan dalam Injil Sinoptis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Perjamuan Paskah salah satu peristiwa penting memperingati apa yang dilakukan bagi umat manusia. Perjamuan terakhir bersama murid-murid Tuhan Yesus mengambil dua simbol yang memberikan makna baru, yakni pengorbanannya yang menyelamatkan kita dari kematian rohani dan melepaskan kita dari perbudakan rohani. Menyelamatkan kita dari kematian rohani dan melepaskan kita dari perbudakan rohani. Dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil roti dan cawan. "Ambillah, bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Dikala mengambil roti, lalu mengucap syukur, kemudian memecah-mecahkan roti, lalu berkata kepada mereka, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk keampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Perkataan Tuhan Yesus pada perjamuan terakhir ini tentang roti tak berarti indikasi akan makna roti hidup yang telah makan roti ini akan menerima kehidupan yang kekal bagi yang setia pada Tuhan sampai akhir hidupnya. Perjamuan terakhir merupakan peristiwa penting, adalah rencana Allah bagi dunia. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah menyelamatkan manusia dari kematian. Tuhan Yesus sebagai korban agung untuk menebus umatnya dari dosa merupakan pengorbanan yang sempurna. Dikala kita turut dalam perjamuan kudus, mengingatkan kita akan makna pengorbanan Allah pada manusia, dan hanya melalui pengorbanan itu yang Tuhan telah berikan kepada seluruh umat manusia, kita senantiasa beroleh keselamatan. Sebagaimana dalam tulisan Paulus dalam kitab Rom 5 ayat 17, "Sebab jika ada dosa dari satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu juga." Ayat ini memberikan indikasi kepada kita bahwa Adam yang disebut karena dosa satu orang maut telah berkuasa. Lalu Adam yang disebut
Manusia pertama gagal mempertahankan sebagai predikat bangsa yang setia kepada Tuhan oleh satu orang juga, yaitu Yesus Kristus. Kita beroleh keselamatan. Itulah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makna perjamuan kudus bagi umat Protestan paling tidak ada 5 poin. Yang pertama, perintah untuk senantiasa mengingat Tuhan Yesus dengan segala karya keselamatannya selama Yesus di dunia ini. Kurang lebih 30 tahun jika kita baca Lukas 3:23, Yesus berkhotbah. Boleh kita baca dalam kitab Matius, khotbah Yesus di bukit. Yesus mengajar di sinagoge, mengajar bagaimana untuk mengenal kerajaan Allah. Mengadakan mujizat. Banyak hal yang telah Tuhan lakukan dalam mujizatnya. Yang buta dicelikan kembali. Yang sakit disembuhkan. Bahkan yang mati dihidupkan kembali. Dan banyak lagi mujizat-mujizat lain yang telah Tuhan lakukan. Demikian juga dengan mengampuni. Kita ambil salah satu contoh. Bagaimana dalam tradisi Yahudi seorang yang dianggap berzina akan dilempari dengan batu. Namun Tuhan Yesus mengatakan, siapa di antara kalian tidak berdosa dari sini? Saya mau lihat dia dulu yang melempar dengan batu. Tapi mereka terdiam. Namun Tuhan Yesus menjawab, kamu diampuni, tapi jangan melakukan lagi. Jangan melakukan lagi, agar tidak datang lagi yang lebih berat. Yang kelima adalah menyelamatkan. Itu dalam karya Via Dolorosa, kayu salib. Penyelamatan telah diberikan kepada umat manusia. Yang kedua, bersatunya pribadi kita dengan Kristus melalui perjamuan roti dan anggur. Satu perjamuan dengan Tuhan. Kita layak memegang estafet untuk menyebarkan ajaran Kristus selama kita di dunia ini. Yang ketiga, keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita yang tetap setia sampai akhir. Peganglah itu. Wahyu 2:10c dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, sehingga aku menganugerahkan mahkota kehidupan. Yang keempat, mengingat bagi mereka yang belum percaya. Kita punya visi, misi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, agar memperkenalkan bagaimana Tuhan memberikan nyawanya kepada kita bagi umat percaya. Yang kelima, mengingat pentingnya persekutuan. Sebagaimana tugas gereja, bersekutu, bersaksi, melayani, belajar saling mengasihi, take and give, belajar untuk saling mengampuni. Maka kita bertumbuh dalam Kristus dan berbuah dalam Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu kepada kami. Perintah Yesus kepada murid-murid agar tetap melaksanakan firman-Mu juga sampai kepada kami pengikut Kristus yang setia kepada Tuhan. Dengan perjamuan kudus,
kami tetap bersekutu menyebarkan firman Tuhan selama kami di dunia ini. Kecil atau besar yang kami berikan kepada Tuhan sebagai pengorbanan kami, biarlah Tuhan yang memampukannya, agar kami melakukan setulus hati kami. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan HKBP Petojo, dari anak-anak, remaja, muda-mudi, ama ina, lansia seluruhnya Tuhan. Limpahan anugerah-Mu senantiasa mewarnai kehidupan mereka. Terima kasih kepada anak-anak kami yang diberi kesempatan untuk belajar di bangku sekolah, kuliah. Senantiasa bimbing tuntun mereka, berikan kepintaran, kebijaksanaan. Dengan pendidikan mereka akan mengejar cita-cita ke depan. Bagi anak kami yang belum menikah, belum ketemu jodohnya, mari Bapa, Engkau boleh memberkati, memberikan jodoh yang sepadan dengan mereka senantiasa indah pada waktunya. Jika di antara beberapa jemaat-Mu yang sudah lama menikah, namun belum dikaruniai seorang anak, mari Tuhan Engkau memberkati benih mereka yang Tuhan telah berikan di masing-masing mereka. Sehingga dengan berkat Tuhan, di satu waktu yang Tuhan telah berikan, beroleh keturunan. Dan biarlah kami terjemahkan itu atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan pemimpin gereja kami, pemimpin negara kami, dalam limpahan anugerah-Mu. Biarlah dengan kebijaksanaan daripada Tuhan melakukan tugas-tugas mereka sebagaimana janji sumpah jabatan mereka, berbakti kepada Tuhan senantiasa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh aktivitas kami satu hari ini. Tuhan yang menjagai kami, agar kami selamat dalam melakukan berbagai aktivitas kami, baik di rumah, baik di luar rumah. Kami menyadari dalam kondisi pandemi, mampukan kami untuk mempertahankan iman kami, juga mempertahankan imun kami, sehingga kami melakukan aktivitas kami merasa aman. Dengan menghadapi pandemi, kami memiliki iman, imun dan aman seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.